Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas TT4810 ingin mempresentasikan analisis hubungan frekuensi nongkrong dan pengeluaran jajan bulanan mahasiswa untuk memenuhi tugas besar mata kuliah probabilitas dan statistika. Pertama-tama, perkenalkan, saya Fauzia Akifa Sofyan dengan NIM 1010124300032. Dan ada teman saya. Baik, perkenalkan. Nama saya Diza Azalia dengan NIM 10101240041. Baik, nama saya Jenny Rizky Miranda dengan NIM 10 12 401 23. Latar belakangnya yaitu mahasiswa aktif tidak hanya dalam kegiatan akademik, tetapi juga aktivitas sosial. Salah satu aktivitas sosial yang umum dilakukan adalah nongkrong. Aktivitas nongkrong berkaitan langsung dengan pengeluaran jajan. Frekuensi nongkrong yang tinggi diduga meningkatkan pengeluaran bulanan. Sehingga diperlukan analisis statistik untuk mengetahui hubungan kedua variabel tersebut. Tesnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik frekuensi nongkrong mahasiswa. Yang kedua, bagaimana distribusi pengeluaran jajan bulanan mahasiswa. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara frekuensi nongkrong dan pengeluaran jajan bulanan. Ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui karakteristik frekuensi nongkrong mahasiswa. Yang kedua, menganalisis pengeluaran jajan bulanan secara deskriptif. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara frekuensi nongkrong dan pengeluaran jajan menggunakan korelasi person. Tesnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Dari hasil analisis, jenis data yang kami tentukan yaitu adalah kuantitatif. Dan sumber datanya berasal dari data primer yaitu kuesioner. Untuk jumlah respondennya didapat 30 mahasiswa. Dan untuk variabel X, frekuensi nongkrong berapa kali per bulan. Dan variabel Y-nya itu adalah pengeluaran jajan berapa ribu rupiah per bulan. Oke, selanjutnya untuk data responden, diperoleh data dari 30 mahasiswa aktif. Dengan ketentuan, setiap responden itu memiliki frekuensi nongkrong per bulan dan pengeluaran jajan bulanan. Data yang digunakan dalam analisis itu ada distribusi peluang gabungan, grafik scatter, korelasi person, dan regresi linear. Hasil dan pembahasan dari hasil analisis, dari data responden, data terdiri dari 30 pasangan nilai X dan Y. Frekuensi nongkrong berkisar antara 2 sampai 15 kali per bulan. Pengeluaran jajan berkisar antara 180.000 sampai 876.000 rupiah per bulan. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Untuk analisis distribusi peluang gabungan, frekuensi nongkrong dengan X rendah itu 2 sampai 5 kali nongkrong. Dengan parameter sedang itu 6 sampai 10 kali nongkrong. Parameter tinggi 11 sampai 15 kali nongkrong. Untuk pengeluaran jajan atau variabel Y dengan parameter rendah yaitu kurang dari 300.000 rupiah, sedang itu 300.000 rupiah sampai 500.000 rupiah, dan tinggi itu lebih besar atau di atas 500.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada grafik scatter plot, yaitu yang menunjukkan korelasi antara frekuensi nongkrong dan pengeluaran uang jajan mahasiswa per bulan. Seperti yang dapat dilihat, untuk sumbu X sendiri itu menunjukkan pengeluaran uang jajan berapa ratus ribu rupiah per bulan. Dan untuk sumbu Y itu menunjukkan frekuensi nongkrong berapa kali per bulan. Seperti yang dapat dilihat dalam data, itu persebaran titiknya cenderung naik ke atas kanan. Kalau ditarik garis, itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara frekuensi nongkrong dan pengeluaran uang jajan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada analisis kolerasi person. Analisis kolerasi person atau derajat atau tingkat hubungan antara variabel tak bebas dan variabel bebas.
Di sini kita dapat R-nya dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat R-nya sekitar 0,83. Jadi, nilai koefisien korelasi person sebesar 0,83 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara frekuensi nongkrong dan pengeluaran uang jajan mahasiswa. Artinya, semakin sering mahasiswa melakukan aktivitas nongkrong, maka cenderung semakin besar pula pengeluaran uang jajan yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear. Di sini, analisis regresi linear adalah hasil bentuk atau model persamaan hubungan. Di sini kita menggunakan rumus seperti Y sama dengan A plus BX, di mana kita dapat persamaannya Y sama dengan 25,7 ditambah 45,7X. Ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Di sini, koefisien determinasi merupakan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas, atau berapa persen perilaku variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Di sini setelah kita menggunakan rumus tersebut, kita dapat R kuadratnya itu 0,689. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,689 menunjukkan bahwa sekitar 68,9% variasi pengeluaran jajan bulanan mahasiswa dapat dijelaskan oleh frekuensi nongkrong per bulan. Dengan kata lain, perubahan pada frekuensi nongkrong memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan pengeluaran jajan mahasiswa. Seperti yang udah kita dapat tadi, bahwa nilai koefisien determinasi atau nilai R kuadrat yaitu 0,689. Artinya, 68,9% variasi pengeluaran jajan dijelaskan oleh frekuensi nongkrong. Dan 31,1% dipengaruhi faktor lain seperti gaya hidup, tempat nongkrong, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya ada pembahasan dalam kehidupan nyata. Nongkrong biasanya dilakukan di kafe atau tempat makan. Aktivitas tersebut menuntut pengeluaran konsumsi. Frekuensi nongkrong yang tinggi dapat menyebabkan pengeluaran meningkat. Mahasiswa perlu mengelola kebiasaan nongkrong agar keuangan tetap stabil. Kesimpulan, frekuensi nongkrong mahasiswa bervariasi dari rendah hingga tinggi. Pengeluaran jajan meningkat seiring meningkatnya frekuensi nongkrong. Terdapat hubungan positif kuat antara kedua variabel, R sama dengan 0,83. Yang tadi kita dapat, frekuensi nongkrong berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran jajan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama presentasi. Sekian, terima kasih.